Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Sehat-sehat buat kalian semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita di sini akan belajar tematik muatan pelajaran IPS ya. Untuk itu kalian siapkan dulu buku bupenanya. Buka tema 1, subtema 1 ya, cari KD 3.1 untuk muatan IPS-nya. Selanjutnya kita ikuti bersama-sama sedikit penjelasan dari materi ini. Semangat ya, semangat. Ananda, sebelum ke penjelasan materi, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rangkaian kepulauan Indonesia yang membentuk negara Indonesia. Ya, kenapa ditampilkan gambar ini? Kira-kira ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar materi tentang letak geografis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti siswa dapat memahami pengertian letak geografis. Kemudian diharapkan Ananda nanti juga mengetahui kondisi letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua Australia dan benua Asia serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki batas-batas negara. Dari sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia, dan sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Selain letak geografis, juga ada letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur membelah bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Berbeda dengan garis lintang ya. Ingat-ingat kalau garis lintang itu membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Tapi kalau garis bujur itu membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur, itu perbedaannya. Kemudian letak astronomis Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, perhatikan gambar ini. Nah, posisinya ada di
6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak Indonesia secara astronomis. Ya. Nih. Nah, kondisi geografis Indonesia. Ada beberapa pulau besar di Indonesia. Di antaranya adalah mulai dari yang sebelah barat ya. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Bali dan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan yang paling ujung timur adalah Pulau Papua. Kita perhatikan penjelasannya ini ya, dari masing-masing pulau. Ini gambar Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Perhatikan. Nah, ini penjelasannya. Pulau Sumatera memiliki luas wilayah 473.481 km persegi. Batas wilayahnya sebelah utara, Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Timur, Selat Malaka, dan Pulau Kalimantan. Barat, Samudra Hindia, dan sebelah selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam yang berada di Pulau Sumatera, perairan itu ada beberapa, yaitu Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Kemudian ada beberapa gunung, Gunung Kerici, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Merapi. Ini keadaan alam di Pulau Sumatera. Selanjutnya yang kedua adalah Pulau Jawa. Perhatikan gambar Pulau Jawa untuk saat ini adalah pulau yang kita tempati ya. Nah, ini pulau yang kita tempati di sini. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar Pulau Jawa. Nah, adapun penjelasannya, luas wilayah Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Batas wilayah yang sebelah utara itu Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat Selat Sunda, sebelah selatan Samudra Hindia. Sedangkan keadaan alam di Pulau Jawa berkaitan dengan perairan, ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranukumbolo. Sedangkan gunung, ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Sumeru, dan Gunung Slamet. Yang ketiga adalah Kalimantan. Nah, ini perhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu di atasnya itu ada Brunei juga. Nah, luas wilayah Kalimantan itu ada 743.330 km persegi, sangat luas sekali. Batas wilayahnya utara itu Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur Selat Makassar dan Pulau Sulawesi, sebelah barat Laut Natuna dan Pulau Sumatera, sebelah selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sedangkan keadaan alamnya, perairan ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau, Danau Laib, dan Pantai Kura-Kura. Gunung, ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Swener. 4. Sulawesi. Ya, perhatikan gambarnya seperti huruf K, tapi di atasnya ada lengkungannya.
Nah, luas wilayah Sulawesi 174.600 km persegi. Batas wilayah utara Laut Sulawesi dan Filipina, timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, selatan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam pada Pulau Sulawesi, perairan ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Tawuti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira. Kemudian gunung, ada Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rantai Mario. Yang kelima, Bali dan Nusa Tenggara. Mungkin ada sebagian kalian yang sudah pernah ya rekreasi ke Pulau Bali, atau pergi kemana pasti juga akan kembali. Nah, maksudnya kembali pulang ya. Nah, ini kurang lebih Pulau Bali seperti ini gambarnya. Nah, luas wilayah Pulau Bali ada 73.876 km persegi. Batas wilayah utara, Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur, Timor Timur. Ya, ini negara Timor Timur. Kemudian sebelah barat Pulau Jawa dan Selat Bali, sebelah selatan Samudra Hindia. Keadaan alam, perairan ada Sungai Petanu, Sungai Penet, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Kemudian gunung, ada Gunung Batur, tadi ada Danau Batur, tapi juga ada Gunung Batur. Kemudian Gunung Rinjani, kemudian Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Nah, ini yang terakhir adalah Pulau Papua. Perhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini pulau yang berada di paling timur negara Indonesia. Mungkin sebagian juga sudah pernah ada yang datang ke sini, atau mungkin terlahir di sini. Ya, keadaan alam, luas wilayahnya itu 319.036 km persegi. Batas wilayah utara Samudra Pasifik, timur negara Papua Nugini, barat Kepulauan Maluku, selatan Laut Arafura dan Australia. Dan keadaan alam perairan ada Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Nah, ini Raja Ampat itu tempat wisata yang terkenal. Kemudian gunung ada Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Dera Baru. Ananda, ini tadi penjelasan berkaitan dengan letak geografis. Pak Rofi berharap kalian secara mandiri juga mau belajar di rumah. Nah, demikian pertemuan hari ini, dan Pak Rofi ucapkan terima kasih. Semangat belajar, semangat jaga kesehatan, kemudian beribadah yang rutin, istiqomah ya. Jangan lupa berdoa, karena doa itu yang dapat merubah takdir. Mudah-mudahan dengan doa kalian virus corona dapat dihilangkan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.